C2160 kelas epidemiologi angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu epidemiologi penyakit tidak menular beserta ruang lingkupnya. Nah, penyakit tidak menular adalah sekelompok penyakit yang tidak ditularkan dari individu ke individu lainnya, tetapi berkembang seiring dengan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Berbeda dengan penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Penyakit tidak menular lebih dipengaruhi oleh faktor gaya hidup seperti kebiasaan merokok dan aktivitas fisik. Adapun ruang lingkup epidemiologi penyakit tidak menular, yang pertama ada identifikasi faktor resiko, yang dimana ini yang berkontribusi pada perkembangan penyakit tidak menular. Faktor risiko ini dapat berupa perilaku tidak sehat seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, pola makan buruk, dan konsumsi alkohol secara berlebihan. Yang kedua ada surveillance penyakit tidak menular, yang dimana ini dilakukan untuk mengurangi prevalensi dan insidensi penyakit di populasi. Yang ketiga ada penelitian penyakit dan konsekuensi penyakit tidak menular, yang dimana ini untuk menemukan hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan perkembangan penyakit tidak menular. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kanker serviks yang ada di Indonesia. Yang dimana kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling umum di kalangan perempuan di Indonesia. Kanker ini terjadi pada leher rahim atau serviks dan disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Adapun faktor risikonya seperti yang pertama ada aktivitas seksual pada usia muda, yang dimana ini dapat meningkatkan risiko infeksi HPV karena serviks yang belum matang lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua ada multipartner seksual, yang dimana memiliki banyak pasangan seksual meningkatkan risiko terpapar HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Yang ketiga ada merokok, yang dimana perempuan merokok yang memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena kanker serviks dibandingkan dengan yang tidak merokok. Adapun upaya pencegahan dan pengendalian kanker serviks di Indonesia yang dimana mencegah kanker serviks dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu vaksinasi HPV dan identifikasi dini dengan screening rutin. Adapun hubungan epidemiologi perilaku dengan penyakit kanker serviks, di mana ini epidemiologi perilaku adalah studi tentang bagaimana perilaku manusia mempengaruhi kesehatan dan kejadian penyakit. Nah, dalam konteks kanker serviks, epidemiologi perilaku mencakup faktor risiko seperti hubungan seksual di usia muda, bergonta-ganti pasangan, dan kebersihan genital yang buruk. Nah, kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV, yang dimana salah satu penyebab utama kematian pada wanita dengan prevalensi tinggi di negara berkembang. Nah, memahami faktor risiko ini penting untuk mencegah dan deteksi dini kanker serviks. Terima kasih, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai penyakit epidemiologi tidak menular mengenai kasus kanker serviks yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.